Apakah kalian tahu makhluk apakah ini? Dia adalah keturunan iblis. Dia akan sesatkan umat Rasulullah. Inilah yang dinamakan Dajjal. Sebagai umat Islam, wajib tahu akan makhluk yang dinamakan Dajjal, karena Nabiullah Muhammad SAW bersabda, siapa saja mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya, demi Allah. Sesungguhnya seseorang mendatanginya dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman. Lantas dia mengikutinya disebabkan subhat yang dibawanya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Imran bin Husain. Dalam kata lain, orang yang beriman akan mengikuti Dajjal karena orang-orang mengira Dajjal adalah orang yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah umat Islam wajib untuk memahami dan mengetahui sosok Dajjal yang sebenarnya dan apa tujuannya. Datangnya hari kiamat merupakan akhir dari kehidupan dunia, dan hari kiamat merupakan kejadian yang harus diimani, sebagaimana dalam Islam dijelaskan bahwa iman atau percaya adanya hari akhir termasuk dalam rukun iman. Banyak umat Islam yang belum tahu, dan ketidaktahuannya itu merupakan perkara besar bagi dirinya sebagai umat Islam. Maka dari itu, umat Islam wajib mengetahui dan yakin akan terjadinya kiamat. Sahabat rahimakumullah, salah satu dari banyaknya tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah keluarnya Dajjal. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan umatnya akan keluarnya Dajjal sebelum hari kiamat kelak. Para nabi sebelumnya juga telah memperingati mengenai peristiwa akhir zaman ini. Ketika hal ini terjadi, maka seluruh manusia tengah diuji dan dihadapkan dengan fitnah terbesar akhir zaman, yakni fitnah Dajjal. Kapankah Dajjal ada di bumi? Dan berapa lamakah Dajjal tinggal di bumi? Dajjal akan muncul dan tinggal di bumi selama 40 hari, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal ada di bumi selama 40 hari. Dajjal akan berkeliling ke berbagai tempat selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun lamanya, hari kedua seperti sebulan, kemudian seperti seminggu, dan sisa harinya seperti hari-hari biasanya. Imam Nawawi mengatakan maksud hadis ini bukan kiasan, namun makna sebenarnya bahwa 3 hari pertama memang terasa sangat lama. Sahabat rahimakumullah, lalu apakah yang akan dilakukan Dajjal selama tinggal di bumi? Selama tinggal di bumi, Dajjal akan menyebar fitnah kepada seluruh manusia dan membuat kekacauan juga kerusakan di muka bumi. Bagaimanakah cara Dajjal menyebar fitnah? Sahabat rahimakumullah, Dajjal akan keliling dan mengintari semua bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dalam hadis disebutkan, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa Dajjal akan mengelilingi bumi secepat pergerakan angin. Cara ini cara pertama Dajjal untuk mengumpulkan orang-orang munafik, orang kafir sebagai pengikutnya. Kedua, fitnah dengan surga dan neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Dajjal mempunyai kekuatan yang luar biasa. Fitnah yang kedua ini yang ia lakukan adalah menjebak, menipu daya umat manusia, dan menjerumuskan manusia kepada fitnah surga dan neraka yang ia miliki. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya bersamanya ada air dan api. Apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Karena itu janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini adalah kenikmatan yang ditawarkan dan ditunjukkannya itu berupa keburukan. Sedangkan keburukan yang ada itu berupa kenikmatan yang sesungguhnya. Manusia yang mudah haus akan kenikmatan duniawi tentunya akan mudah terjebak dalam fitnah ini. Ketiga, meminta tolong pada setan. Cara Dajjal membuat kerusakan. Dajjal akan bekerja sama dengan setan karena ia akan senantiasa mengajak umat manusia dalam kesesatan. Cara Dajjal bekerja sama dengan setan dikatakan dalam sebuah hadis. Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu,
Sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya ia adalah Rabbmu. Dengan hadis tersebut, umat Islam harus ingat bahwa yang bisa menghidupkan orang mati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, benda mati dan hewan patuh akan perintah Dajjal. Dajjal memerintahkan benda mati dan hewan, dan mereka akan mematuhinya. Itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengatur semua makhluk dan isi benda yang ada di muka bumi ini, kecuali Yang Maha Kuasa. Bagi manusia yang kafir dan juga lemah imannya akan terperdaya oleh fitnah yang satu ini. Kelima, Dajjal akan membunuh pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membicarakan tentang fitnah yang satu ini. Beliau bersabda, Dajjal datang diharamkan masuk jalan Madinah, lantas ia singgah di lokasi yang tak ada tumbuhan dekat Madinah. Kemudian ada seseorang yang mendatanginya, yang ia adalah sebaik-baik manusia atau di antara manusia terbaik. Dia berkata, saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami. Kemudian Dajjal mengatakan, apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lantas aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? Mereka menjawab, tidak. Maka Dajjal membunuh orang tersebut kemudian menghidupkannya. Namun orang tersebut tiba-tiba mengatakan, ketahuilah bahwa hari ini kewaspadaanku terhadap diriku tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu. Lantas Dajjal ingin membunuh orang itu, namun ia tak bisa lagi menguasainya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat rahimakumullah, itulah cara Dajjal menyebar fitnah dan berbagai macam fitnah yang dilakukannya kelak. Dengan mengetahui semua hal ini, belum tentu kita akan selamat dari fitnah Dajjal tersebut. Agar selamat dan bebas dari ujian ini, maka kita harus berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selamat dari fitnah Dajjal ini. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin.